Selamat pagi, siang, maupun malam kepada Bapak Ibu calon investor. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan kepada Anda sebuah pulau nan indah yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bernama Karimun Jawa. Kali ini, saya Charlie Palangan dengan NPM 210711161 ditemani oleh dua rekan saya, ada saya Sebastian Gautama dengan NPM 210711172. Dan saya Agustinus Evandre dengan NPM 2107111193. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas, yang pertama ada informasi, kedua fungsi awal, ketiga biaya transportasi dan penginapan, yang keempat daya tarik, yang kelima masalah yang dihadapi dan sebab akibat, dan yang terakhir rencana pengembangan. Karimun Jawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karimun Jawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Karimun Jawa sendiri memiliki luas daratan kurang lebih 1.500 hektar dan luas perairan kurang lebih 110.000 hektar. Sejak Indonesia masih dalam status terjajah, Karimun Jawa terkenal sebagai tempat para pedagang yang melintasi Laut Nusantara akan beristirahat di Karimun Jawa, lalu meneruskan perjalanan dagang mereka, terutama para pedagang dari Australia yang akan menuju ke Thailand maupun Cina. Lalu yang kedua fungsi awalnya yaitu memperlihatkan kekayaan Indonesia dan juga sebagai tempat pariwisata. Biaya transportasi dan penginapan. Untuk harga paket wisata 3 hari 2 malam yang berkisaran dari 900.000 hingga 3.500.000 tergantung biaya penginapannya. Yang hari pertama kita akan mengunjungi Bukit Love Karimun Jawa, Pantai Ujung Gelam, alun-alun Karimun Jawa, dan kuliner malam. Pada hari yang kedua kita akan tur laut, snorkeling, pulau manjangan kecil, barbecue lunch, penangkapan hiu, hopping island, dan juga sunset. Untuk harga paket wisata 4 hari 3 malam di kisaran harga Rp1.150.000 hingga Rp5.350.000 tergantung penginapannya. Pada hari pertama kita akan mengunjungi Bukit Love Karimun Jawa, Pantai Ujung Gelam, alun-alun Karimun Jawa, dan pada hari kedua kita akan tur laut, snorkeling, pulau menjangan kecil, barbecue lunch, penangkaran hiu, hopping island, dan juga sunset. Pada hari yang ketiga terdapat 2 opsi. Yang pertama tur laut timur, spot Gosong Seloka, Pulau Cilik, Pulau Tengah, dan Bukit Pantai Hanora. Di opsi kedua terdapat tur darat, Pantai Pancoran, Bukit Joko Tuo, Bukit Jati Kerep, dan juga Pantai Batu Topeng. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung ke surga ini atau Pulau Karimun Jawa, saya akan menjelaskan tentang bagaimana transportasi laut penyeberangan. Nah, yang pertama ada KMP Feri Siginjai. Kapal ini berangkat dari Jepara menuju Karimun Jawa dengan tiket dewasa sekitar Rp127.000 kalau belum ganti. Lalu anak-anak ada Rp60.000, sepeda motor Rp80.000, dan mobil Rp875.000. Dengan jadwal sebagai berikut: Sabtu berangkat jam 6.30 pagi WIB, Selasa jam 7, Kamis jam 7, Jumat jam setengah 7. Itu yang dari Jepara ke Karimun. Sebenarnya ada lagi untuk yang dari Semarang, tapi saya merekomendasikan dari Jepara, kecuali Anda adalah orang asli Semarang. Next. Berikutnya adalah kapal KMC Express Bahari. Kapal ini lebih cepat dan tidak mengangkut kendaraan seperti yang tadi, dan durasi kapal ini menuju Karimun Jawa sekitar 1 jam 30 menit dengan harga eksekutif Rp190.000, VIP Rp220.000, bisnis atau orang-orang lokal Karimun Jawa adalah Rp96.000, dan Anda bisa lihat jadwal yang tertera di bawah ini. Baik, selanjutnya adalah apa aja sih yang menjadi daya tarik Pulau Karimun Jawa. Yang pertama adalah hunting foto. Tentu pulau yang satu ini memang tidak bisa dikalahkan ya, tapi masih memang bagus sekali.
Jadi pulau ini Karimun Jawa memang banyak spot untuk hunting foto seperti orang-orang prewed atau ulang tahun atau liburan sama keluarga, memburu foto-foto, itu bisa dilakukan di Karimun Jawa. Lalu yang kedua adalah tentu saja ini adalah sebuah pulau dan laut, pasti kita semua bisa berenang dan memang harus berenang. Lalu yang ketiga adalah snorkeling. Jadi di sini kita kalau pergi ke Pulau Karimun melalui paket yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, jam 12 siang pada hari kedua itu kita itu berada di tengah laut dengan kapal perahu kecil ini. Next. Nah, ini gambarnya. Jadi ini siang-siang berada di tengah laut, snorkeling. Ya, rasanya memang seperti terbakar matahari, teman. Oke, lanjut. Yang lalu ada Hopping Island. Di sini Hopping Island adalah sebuah pulau yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan memang spot Hopping Island ini sangat bagus bagi Anda yang suka menikmati pemandangan alam. Dan di Hopping Island ini biasanya untuk orang-orang yang berkunjung melalui paket melakukan makan siang atau barbecue lunch seperti gambar di bawah itu. Next. Kemudian ada penangkaran hiu. Nah, penangkaran hiu ini banyak sekali penangkaran yang ada di Karimun bagi Anda yang belum tahu. Jadi di Karimun itu ada beberapa kolam, kemungkinan besar ada 4-5 kolam, dan hiu-hiu tersebut berkisar antara ukuran 30-40 cm. Next. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau hiunya sudah besar? Yang saya ketahui dari pengalaman saya, hiu itu ini dipindahkan ke kolam yang ada di bawah itu. Jadi di Karimun ada juga hiu yang sedang dan ada juga hiu yang besar. Dan dari sini kita bisa belajar bagaimana kalau kita bertemu dengan hiu dan trik bagaimana kalau kita tidak tergigit. Jadi kalau kita turun ke kolam hiu itu, yang harus kita lakukan adalah tangan itu tidak boleh masuk ke air dan hanya kita boleh bergerak pelan-pelan. Tangan tetap di atas karena hiu itu tertarik dengan sesuatu yang bergerak dan bau darah. Nah, kita bisa belajar seperti itu, dan ini juga ada gambar untuk para pengunjung yang berfoto dengan hiu yang besar itu di bawah. Oke, next. Selanjutnya ada jet ski air. Jet ski air sendiri ini untuk Pulau Karimun sepertinya belum terlalu menyediakan karena jet ski air ini terlalu mahal harganya dan untuk disewakan juga terlalu berisiko. Nah, mungkin kalau Anda adalah Baim Wong atau Raffi Ahmad, bisa kalian membawa jet ski ini ke Pulau Karimun dan menjelajahi laut dengan jet ski Anda sendiri. Next. Dan untuk camping di sini, bagi Anda yang ingin camping di laut Karimun Jawa ini, kemungkinan besar bisa untuk digunakan camping, tetapi jangan harus izin orang-orang sekitar dan siap-siap melihat resiko yang ada. Next. Nah, berikut adalah gambar Pulau Karimun Jawa dari jauh ya. Next. Dan di sini ada denah dan peta Pulau Karimun Jawa. Bagi Anda yang belum tahu Karimun Jawa berada di mana, dan saya jelaskan Karimun Jawa kalau di Google Maps itu berada di atas Jepara. Nah, Jepara itu berada di atas kanannya Semarang. Nah, jadi otomatis Denah Semarang itu menuju Karimun lebih jauh, makanya saya merekomendasikan dari berangkatnya dari Jepara. Next. Ya, masalah yang dihadapi dan sebab akibat. Masalah yang kita hadapi di sini terdapat yang pertama ada susah sinyal, lalu yang kedua ada kurangnya pelistrikan,
lalu kurangnya wisata kuliner, lalu kurangnya keamanan, dan serta kurangnya kebersihan. Lalu sebab akibat dari masalah-masalah yang kita hadapi adalah yang pertama, Karimun Jawa ini adalah sebuah pulau kecil yang letaknya lumayan jauh dengan pulau-pulau besar, sehingga akses listrik dan internet sulit masuk sampai ke pulau, dan kurangnya pencahayaan pada bagian tertentu di Pulau Karimun Jawa. Lalu karena ekonomi di Karimun Jawa ini sangat sulit dan menurun, sehingga kulineran di pulau menjadi kurang bermacam-macam jenis. Lalu Pulau Karimun ini sangat kekurangan keamanan, seperti adanya dari pihak polisi, TNI, Satpol PP untuk berjaga-jaga di tempat wisata dan pelabuhannya. Lalu karena mayoritas profesi penduduk setempat adalah nelayan, kebanyakan dari mereka itu membuang sampahnya di laut. Dan Pulau Karimun Jawa ini juga tidak ada tempat pembuangan akhir, yang artinya pulau tersebut masih banyak dengan sampah dan bangkai ikannya. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang potensi pengembangan Pulau Karimun Jawa. Potensi yang pertama adalah menjadikan Pulau Karimun Jawa menjadi pulau yang maju dan terkenal di bidang pariwisata, dan banyaknya wisatawan lokal maupun luar yang datang untuk melihat betapa kayanya Indonesia. Lalu dalam pembangunan ini kami mendapatkan 3 target. Yang pertama adalah target ekonomi, yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk Pulau Karimun Jawa dengan adanya wisatawan yang datang. Lalu yang kedua ada target budaya, yang bertujuan untuk mengenalkan wisatawan yang datang dengan kebudayaan Pulau Karimun Jawa seperti adanya pesta lomban. Lalu yang ketiga target lingkungan. Target lingkungan ini bertujuan untuk menjaga serta mengembangkan lingkungan sekitar Pulau Karimun Jawa agar lebih terjaga dan lebih teratur. Ya, jadi ini ada target ekonomi dan bagaimana kita mengatasi masalah sampah tersebut. Kita akan dengan target ekonomi awal ini kami akan memperkerjakan lebih tepatnya orang-orang yang ada di Pulau Karimun Jawa untuk bekerja di dalam PLTSA ini. Kenapa kita membuat PLTSA? Karena kembali ke masalah yang kita hadapi. Banyaknya sampah dari nelayan-nelayan yang membuang sampah serta bangkai-bangkai ikan di laut. Dan itu kami bertujuan untuk membuat PLTSA agar sampah lebih teratur dan dapat melestarikan lingkungan sekitar. Lalu yang berikutnya ada pesta lomban. Yang ini yang akan kita kenalkan di dalam target budaya kami tadi. Pesta lomban ini adalah pesta masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Jepara dalam bentuk sedekah laut. Jadi bentuknya seperti yang digambar ini. Lalu next ada rencana pembangunan. Yang pertama, kami akan mempermudah akses, lalu mempermudah jaringan, membangun food court atau wisata kuliner, mempermudah pelistrikan, dan membuat sistem booking. Ya, jadi ini untuk mempermudah akses. Dengan cara kita akan membangun jembatan, yang dimana pembangunan jembatan ini akan kami bicarakan dan konsultasikan dengan pemerintah. Lalu kedua ada untuk masalah jaringan, kami akan membangun tower yang bertujuan untuk memancarkan sinyal ke segala penjuru Pulau Karimun Jawa. Lalu yang ketiga ada food court untuk mengatasi masalah kurangnya wisata kuliner. Ya, lalu untuk membangun food court atau wisata kuliner, kami akan menambahkan cafe underwater. Di mana cafe underwater ini akan memberikan suasana baru dan rasa baru yang agar pengunjung dapat merasakan bagaimana bersantai di cafe dengan sensasi di dalam air. Ya, lalu yang berikutnya adalah untuk mempermudah pelistrikan, kami membangun panel surya serta yang kami sebut tadi membangun PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nextnya ada pemesanan tiket yang kita gunakan dengan sistem booking. Di mana sistem booking ini bertujuan untuk mempermudah pemesanan tiket serta membuat wisatawan yang datang lebih teratur. Nextnya ada tata letak. Ya, yang ini adalah tata letak jembatan yang akan kami bangun ya, yang berawal dari Jepara dan bertujuan ke Karimun Jawa. Lalu berikutnya ada beberapa bangunan-bangunan yang akan kami letakkan pada denah seperti ini. Kami tidak akan membuat kafe atau dan yang lain-lainnya hanya di satu tempat saja, melainkan akan kami buat ke seluruh penjuru pulau. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada saran dan kritik bisa email kami di kelompok7@palingganteng.com atau nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih.